sudah jam 2. Demi untuk menghemat waktu kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Berikut adalah ada 2 fitur lagi yang akan kita kerjakan, yaitu membuat quiz dan membuat penilaian yang bisa diberi oleh teman sejawat dari mahasiswa. Iya, nak buka. Absen udah tadi. Upload file. Penilaian juga sudah. Nah, baiklah. Mungkin kita mulai dari yang lebih simpel dulu Bapak Ibu, yaitu membuat fitur untuk menyilakan mahasiswa kita untuk memberi penilaian kepada temannya. Jadi, sudah memberi penilaian kepada temannya. Dan teman sejawat. Nah, mungkin penilaian untuk teman sejawat dan penilaian untuk dirinya sendiri. Jadi, untuk semua mata kuliah bisa, Bu. Jadi, untuk semua mata kuliah, misalnya kita bisa meminta siswa kita memberi penilaian terhadap dirinya sendiri mengenai partisipasinya dalam kuliah. Ya, tidak ada, Bu. Ya, ada, Pak. Ya. Ya, untuk presentasi misalnya, Pak. Atau penilaian untuk temannya dalam bekerja kelompok. Jadi penilaian dalam kelompok sama penilaian teman sejawat saat mereka presentasi. Nah, ini adalah penilaian tambahan, Bapak Ibu, untuk penilaian sikap. Biasanya penilaian utamanya adalah observasi yang dilakukan oleh guru atau dosen. Nah, penilaian teman sejawat, penilaian diri sendiri itu adalah penilaian tambahan. Walaupun tambahan itu kan sifatnya juga bisa membangun kepada kita ya Bapak Ibu ya, karena item-item yang ditanya dalam penilaian itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ini contohnya sudah ada item-itemnya. Saya coba cari dulu. Fiturnya ada seperti ini, Pak. Jadi kita pilih add an activity or resource juga, terus kita pilih feedback. Ya. Nah, ini contoh yang saya buat dulu waktu workshop di fakultas. Item-item seperti ini misalnya Bapak Ibu, saya mengikuti perkuliahan tepat waktu. Saya memperhatikan penjelasan dosen. Pertanyaan berikutnya, saya bersyukur dengan perkuliahan ini. Nah, ini sifatnya buatan sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuat item-item sendiri untuk mempersilahkan mahasiswa kita untuk menilai dirinya sendiri selama perkuliahan masing-masing. Nah, fitur ini juga kita bisa gunakan untuk menyilakan mahasiswa untuk menilai presentasi dari teman-temannya. Jadi, fiturnya adalah feedback. Kita klik feedback, terus buat penilaian teman sejawat. Nah, Bapak Ibu ya, terus ini availability-nya bisa kita sesuaikan kapan mereka bisa mengisi penilaian tersebut. Dan settingan-settingan yang lainnya kita bisa buat mereka menilai tanpa diketahui siapa yang menilai, bisa kita buat supaya nama mereka tampil di dalam laporan tersebut. Terus ini allow multiple submission ini artinya kita bisa kita menyilakan mereka untuk memberi penilaian lebih dari satu kali. Yang ini allow multiple submission. Untuk satu fitur tuh kalau dia klik misalnya kita buat menilai untuk si A. Setelah dia submit nanti dia juga bisa menilai untuk si B. Gitu. Berarti allow multiple submission ini kita hiaskan.
Iya. Ada 5. Boleh, tergantung dari ya mau dinilai per grup atau per 5 orang itu. Berarti multiple jadinya. Kalau cukup satu grup yang dinilainya berarti enggak usah aja kita jadikan dia multiple. Kan satu grup. Ya terserah kita, misalnya berilah penilaian untuk grup ini. Berarti mereka merekap berapa misalnya ada 5 mahasiswa, maka dirata-ratakannya nanti untuk setiap item penilaian, kan Bu? Nah, atau kalau kita minta nilai per orangnya, bisa juga Bu. Itu kan teknis saja Bu. Tinggal dibuat Bu penilaian grup judulnya gitu. Jadi seperti ini kita buat penilaian tampilan grup 1 misalnya. Penilaian presentasi gitu, apa? Presentasi kelompok 1 misalnya. Ya, jadi ini kita buat aja misalnya untuk multiple submission cukup 1 kali dia menilai. Jadi sebenarnya kalau 2 kali pun kan nggak masalah Bapak Ibu. Tapi nanti jangan-jangan mereka nggak hati-hati dari pertama untuk menilai gitu. Jadi intinya kalau multiple submission ini berapa kali dia boleh mengklik fitur yang sama untuk memberikan penilaian. Jadi ini kita save and display atau save and return to host boleh juga. Sudah Bapak Ibu? Feedback. Terus isi identitas. Nah ini udah sampai sini. Sebentar Bu, kita lanjutkan Bapak Ibu. Udah Bu, udah sampai. Nah kalau sudah sampai berarti kita tinggal edit question. Edit question Bapak Ibu. Terus add question. Nah add questionnya ini ada pilihannya. Yang akan kita gunakan itu ada multiple choice related, numeric answer, sama short text answer. Ya ini Bu, sebelah overview ada edit question. Sudah kelihatan seperti ini Bu ukurannya. Jadi ada sebelah overview edit question, terus ada add question di bagian bawahnya. Kita pilih apa yang mau kita buat. Tentunya kita minta mereka mengisi kepada siapa mereka menilai. Ini misalnya kita pilih short text answer. Kita buat dia misalnya nama kelompok atau orang yang dinilai. Nah, posisinya yang pertama. Posisi ini bisa di bawah nanti Bapak Ibu. Jadi tidak usah urutannya belum fix dari pertama. Nah, sudah ada item pertama nama kelompok yang dinilai. Ini nanti bisa Bapak Ibu nama mahasiswa yang dinilai atau nama teman yang dinilai gitu. Save Bu. Tidak usah Bu. Required aja Bu supaya mereka wajib mengisinya. Di bagian ini tadi Bu ya, sorted Excel. Nah ini kan ada required yang bisa dicentang Bu. Terus questionnya nama itemnya, penjelasannya, nama kelompok, KB kah, topik materi kah, gitu. Kita tambah ya Bu ya. Topik presentasi misalnya.
Iya, pilih yang short text answer, Bu. Oh, boleh. Yang questionnya tadi pertama Pak buat nama kelompok yang dinilai. Nah, kalau untuk yang item nomor 2, topik presentasi kelompoknya apa? Nanti mereka ngisi nanti. Misalnya tentang kolowit, misalnya tentang media pembelajaran, ya terserah gitu. Short text answer gitu. Nah, yang lainnya ditinggalkan saja, Ibu. Oke, terus self question. Label nggak usah aja, Bu. Nah, itu dia nama kelompok yang dinilai, topik presentasi, terus kita mulai isiannya ya Bapak Ibu ya. Nah, questionnya diisi Bu, labelnya dikosongkan saja. Ada dikosongkan aja Bu. Pertanyaan ketiga kita lagi Bu. Nah sebenarnya identitas namanya Ibu ya. Identitas. Kalau ngisi angket ini namanya identitas. Terus add question lagi, kita pilih item yang ada skalanya ya Bapak Ibu ya, seperti ngisi angket 1 sampai 5, 1 sampai 7 atau 1 sampai 10. Nah, itu yang kita ambil adalah multiple choice. Bisa rated, bisa choice aja Bapak Ibu. Nah, setelah dilihat rupanya yang ini, yang apanya? Multiple choice rated nanti bisa ada kalkulasinya gitu. Nah, kalau numeric answer berarti jawabannya nanti dalam bentuk angka. Ya, mereka tinggal seperti ngisi angket, Bu. Setuju, tidak setuju, atau bagaimana? Kreditnya, Ibu ya. Oke. Nah, ini kita buat misalnya presentasi required ya, required presentasi jelas misalnya Bapak Bu. Terus, nah ini tampilan dari skala yang akan muncul. Kita pilih saja single answer. Kalau drop down menu, kalau diklik baru nampak ke bawahnya pilihan skalanya. Nah, adjustment-nya kita pilih horizontal ya Bapak Ibu ya. Horizontal. Terus kita pilih not selected option-nya di hide-kan yes. Jadi skalanya dari kiri ke kanan nanti tampilnya, Bu. Kalau vertikal dari ya tidak bagus jadinya. Ya banyak makan uang jadi. Multiple choice rated, Bu. Tentang required-nya, pilih item yang pertama presentasinya jelas atau lengkap. Sesuaikan saja Bu apa yang akan dinilai. Terus adjustment-nya yang harus dibuat horizontal. Kalau kita no kan Bu nanti ada pilihan not selected tampil. Jadi kita harus yes-kan. Terus buat skalanya Bu, skalanya apa? Mau dari 1 sampai 5, mau dari 1 sampai 10, mau dari berapa, terserah kita. Dan ini bisa diberi keterangan. Misalnya kalau kita pakai skala 5, misalnya ini sangat buruk misalnya. Ini 2 dibuat seperti ini ya Bapak Ibu ya. Buruk misalnya. 3 cukup. Bagus. 5 sangat bagus. Nah, ini contoh skalanya. Kalau Bapak Ibu mau skala 0 sampai 1 juga boleh.
Nah, mengisi sangat buruk dan buruk cukup bagus sangat bagus ini alternatif Bapak Ibu. Boleh kita kosongkan, boleh kita isi keterangannya. Supaya mereka tahu kalau 1 itu nilai adalah sangat buruk, kalau 5 itu adalah sangat bagus gitu. Kok sangat buruk? Jelek, Bu. Jelek. Tapi nak tega juga sangat jelek, nah, Bu. Sangat bagus, bagus cukup. Kurang ya, Bu ya? Kurang. Baik, tidak mungkin lah kurang lah. Nah, atau nggak usah aja lah disimpan. Boleh juga seperti itu. Atau Bapak Ibu mau mereka mengisi skala 0 sampai 10 boleh juga. Kalau 0 sampai 10 ya tinggal dilanjutkan seperti ini, Bu. 6, 7, 8, 10. Sesuaikan dengan nilainya. Kalau 85 ya, 80 sampai kan boleh juga, Pak. Nggak mau lagi. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu kalau kita kasih deskripsi tadi ada ini sangat jelek 1. Untuk skala 6 sampai 10 saya hilangkan tadi. Gimana Bu? Ini tadi kan saya kasih setelah tanpa garis miring. Oh, posisinya itu Bu, ini tampil nomor 3 tampilnya. Kalau kita jadikan dia posisi 1, dia tampil nomor 1 di paling atas. Ya, posisi ini tampilannya nanti. Ini posisinya kan tadi 3 diubah ke 1 ya Bu ya. Nah, maka dia akan nomor 1 Bu, 1 tampil dari atas. Karena Ibu belum buat item yang ketiga berarti itu Bu. Nah, ini kita pindahkan lagi, jadi kita bisa edit. Jadikan lagi dia posisi nomor 3. Nah, ini bisa di copy, jadi supaya enggak mengulang-ulang. Nah, ini mencontohkan tadi Bu ya, kalau dikasih deskripsi setelah garis miring, ada tadi tampil. Kalau tidak dikasih deskripsi juga bisa. Misalnya rank yang oh boleh Bu. Berarti ini ya Bu ya, kita ganti dengan besar dari 85. Tapi nanti pengolahannya tetap, tapi nanti reportnya tetap kepada kita angka itu Bu, 15 itu Bu. Jadi bagusnya sebenarnya deskripsi ini tidak kita buatkan, cukup di bagian awal. Atau keterangan deskripsi sangat jelek itu nilainya berapa. Di bagian awal sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau seperti ini kan bagus juga Bapak Ibu. 1 artinya sangat jelek, 5 sangat bagus gitu. Merah Bu. Berarti ada yang belum terisi tuh Bu. Oh itu artinya required Bu. Required. Harus dijawab. Nah ini no tadi masih ada ya Bu ya, kita hilangkan aja. Iya seru, merah warnanya kan Bu. Artinya dia required Bu. Kan, kalau misalnya angka 1, 2, 3, 4, 5 ditukar dengan nilainya misalnya 80, 100 misalnya sangat bagus. Kan nanti nilai angka tadi yang bisa diperhitungkan. Iya Pak. Jadi misalnya nih sangat bagus itu nilainya 100, bagus itu nilainya 80. Nah, cukup itu 60 gitu. Berarti laporannya berarti nanti ya Pak ya. Jadi nanti kalau dia nilainya sangat bagus nanti nilainya 100. Jadi angkanya sudah dapat langsung nilai 100. Iya Tapi bisa. kalau persirnya 5 itu artinya 100 Iya. atau setengah di 90. Seperti ini ya Pak ya. Presentasi bagus, jelas, melibatkan audiens tentunya. Itu ya. Hanya ini ya Pak ya. 1 nilainya berarti
50 gitu, Pak. 20 langsung aja di angka 1 tadi. Ini. Ya, 20. 20 artinya jelek. 40 nilainya misalnya sedang, cukup misalnya. 60 nah kurang 60 cukup. 80 bagus. Enggak, tapi nanti yang terdetek itu angkanya nih, nilai 100 itu. Tapi kalau dibikin rank itu apanya enggak bisa dijumlahkan nilainya. Bagus. Nanti saya pernah mencobakan seperti ini. Karena dia apa nih? Ini contoh yang tadi tidak dicentang required-nya, Bu. Kalau ini required berarti harus diisinya. Kalau nak isinya, kita punya proses ke fitur selanjutnya, submit-nya. Ya. Tapi harus diisi, Bu. Ya, memilih di antara satu di antara 5 skala ini. Jadi nanti kalau kita coba, iya. Boleh kita reset kehadirannya, Bu. Kita reset kehadirannya dengan cara membuat absensi tadi. Oleh karena itu feedback ini diisi absen pas bisa diisi kalau kita Nah, feedbacknya ini diisi pas ada kelompok satu yang presentasi, baru ini aktif diaktifkan. Kalau di hide dihilangkan ya. Tapi dia kasih nilai juga gitu ya, Bu ya. Ya, dihidupkan waktu orang tampil aja. Jadi kalau dia ada yang tampil baru hidup di tampil kita dosen kan bisa menghilangkan hidup centang mata itu. Restrict aksesnya, Bu, ya. Ya, jadi kita buat absensinya itu, Bu, kasih password pada hari itu, Bu. Nah, sebenarnya kalau dia mau, Bu, dikiriminnya ke kawan yang adil. Kalau passwordnya kecil kan, Bu. Karena bisa juga jadi aja kan, Bu. Tapi kan itu cara kita. Cara kita kasih aja passwordnya pada hari itu. Jadi siapa yang bisa ngisi absen adalah yang hari itu. Siapa yang bisa mengisi feedback adalah yang sudah mengisi absen. Nah, Bu, offline tetap ada ini bagusnya, Bu. Jadi mengumpulkan tugas daripada mengumpulkan kita berat kan, Bu. Jadi kumpul ke e-learning gitu. Manila. Jadi minta mereka upload sekarang gitu, Bu. Ini kan udah kerja kan, Bu ya. Foto kan, kasih nama, upload sekarang, batasnya sekarang. Iya. Apa ada itu kan teknis yang kita bagaimana membuat dia kan. Iya. Belajar Pak sekarang bagaimana membuat ini. Coba bagaimana mengatasi mahasiswa yang kurang itu lain. anggap saja. Bu, ini tadi, Bu, kenapa tidak tampil seru merah? Karena required-nya nak dicentang nih, Bu. Nah, tadi kan ada kalau dicentang baru tampil seru merah tadi, Bu. Ya. Ya. Misalnya ini, Bu. Ini boleh nih. Nggak perlu diisinya, boleh juga, Bu. Kalau mau isi boleh, kalau nggak diisinya dia tetap bisa proses ke tahap selanjutnya. Nah, terus Bapak Ibu bisa tambahkan sampai berapa item yang dimau. Kalau misalnya kita duplikat aja kan bisa apa? Jadi tidak capek kita menulis angka 0 1 itu. Iya. Jadi ya? Ya tadi Pak. Tadi contohnya tadi kan dibedakan ya Pak ya. Tadi pakai salah 1 sampai 5.
yang kedua tadi 20 dan 100 tadi. Nah, jadi kita bisa kopi aja sebenarnya tadi. Ya, jadi pertanyaannya ditukar lagi ya. Iya, pertanyaannya ditukar lagi. Dan settingan yang lain juga jangan sampai terlupakan Bapak Ibu, ini dia tidak otomatis. Apa? Multiple choice namanya lagi. Kalau rapid itu memang ada garis miringnya. Ya. Ini contohnya. Kalau multiple choice beda pengolahan report ke kita beda nanti. Ini cukup 1, 2, 3 gitu. Nah, coba kalau kita buka mereka sudah ada saja template seperti ini. Ya. Sudah diberikannya contoh. Nah, ini yang disampaikan Pak Budi tadi, tinggal copy saja. Ini jangan sampai apa ya Bapak Ibu ya. Kalau kita no kan nanti tampil seperti ini saya contohkan. Yang dikopikan tuh tampilan coba lihat Pak. Coba saya diduplikat aja. Jadi diduplikat. Pertanyaannya saja yang di tetap aja Bapak edit nanti. Sama aja Pak. Nah, ini Bapak Ibu tadi kan yang selektifnya presentasi jelas itu dikopikan saja nanti tinggal menukar presentasi jelas misalnya yang lain poinnya bagus gitu. Jadi tinggal di ini saja lagi. Tidak bisa diduplikan. Nah. Jadi ini Bapak Ibu not selected tampil jelek jadinya Bapak Ibu. Kita cukup yang ini aja, yang penting-penting saja yang kita mau tampil. Jadi makanya tadi not selected-nya dihiaskan, hide not selected-nya dihiaskan. Dan ini kalau tampilannya kalau kita buat vertikal seperti ini Bapak Ibu, tidak rapi. Nah, ke bawah sepertinya. Nah, ini Nah, ini item-item angkatnya ini atau penilaian ini diserahkan kepada Bapak Ibu. Apa yang rasanya perlu untuk dinilai oleh mahasiswa. Oh, ini coba versi apa? Tadi Pak Budi maunya nanti langsung aja keluar nilainya. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 kan kita harus konversi dulu ya Bu ya. Kalau dikasih 4 oleh mahasiswa berarti kita kali 20 atau 80 lah nilainya untuk item itu. Kalau langsung saja 80 bagaimana? Ya boleh kita. Nah, tapi Bapak Ibu ini kan tambahan penilaiannya sebenarnya. Tidaknya di dasar kita dalam memberi penilaian akhir kepada mahasiswa. Jadi ini dalam rangka melatih mahasiswa untuk berbuat apa juga Ibu? Aktif, belajar menilai diri sendiri atau belajar memberi penilaian kepada orang lain. Bisa Bu? Bisa Bu? Ya, saya mengalami juga tidak satu. Nah, ini dia tampilannya tadi Bapak Ibu. Nah, ini tampilannya tadi. Misalnya ini 5. Ya, Bu. Berarti apa yang mau dinilai? Misalnya penilaian diri misalnya. Nggak ada mahasiswa presentasi, Bu.
Iya, jadi di sini temannya yang menilai presentasi itu. Jadi feedback. Kalau ini berarti Ibu persilakan mahasiswa untuk menilai temannya, misalnya judulnya gimana. Kalau ini kan itu makanya yang tadi itu Bu pertanyaannya boleh disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Iya, iya. Kalau ini kan Kak dia presentasi. Ini kan belum spesifik sebenarnya Ibu, ini contoh saja. Jadi kalau di seminar nanti apa yang mau Ibu nilai, mahasiswa Ibu menilai apa gitu. Nah, itu yang harus dipikirkan. Boleh Bu? Boleh Bu. Jadi namanya adalah penilaian untuk dosen. Dosen menjelaskan dengan jelas. Jadi tidak beraja nih penilai. Penilaiannya bakal lagi. Ambil waktu. Oh, ada settingannya kalau nggak salah Ibu. Dia bisa melihat kalau nggak salah tadi Bu. Dan Nah, tadi kan dibikin anonimus. anonimus. Tapi kalau dia harus tahu berarti harus apa dia dulu? Harus login nah. Harus sampai ID-nya. Apa namanya? Tadi kebetulan tadi dibuat anonimus ini Bu. Dan tidak perlu Menampilkan siapa yang sedang dinilai. Ah ini dia tadi. Perempuan malah. Nggak ada bisa Apa lagi Bu? Yang anonimus tadi. Nah ini tadi Bu, yang anonimus itu tampil. Kalau ini tidak edit settingnya Bu. Yang tadi. Tapi tidak usah banyak-banyak kopi ya. Tadi banyak Saat kita membuat tadi. Yang di ini nih Bu, yang ada edit setting. Angin dia kurang. Di-hide kan Malia Bu. Ini Bu yang question and submission setting. Nah, ini buat anonymous berarti dia tidak akan Tampilannya udah tunjuk Pak, tampilan dari mahasiswa. Sebentar. Overview ada Bu. Reviewnya jadi ada reviewnya. Ini kan tampilannya ini ya Bu ya. Oh di sini Bu yang tanda ini. Kaca pembesar ini ada tanda tambah di dalamnya. Ya tampilannya tadi. Nama kelompok ini nilai, topik presentasi. Nah, ini akan di-nya. Baguskah? Ya, tinggal klik-klik sama sih soalnya. Tinggal klik-klik aja. Oh ini tadi wajib. Nah, nggak mau dia kok di continue karena ini tidak diisinya. Jadi setiap misalnya nilai tadi kelompok 1 juga kelompok 1 juga. Keinginan mahasiswa kok. Karena di Oh iya, sesuaikan saja Bu. Apa yang Ibu? Iya. Ini dari kelompok 1 ya misalnya sama lah kalau sampai orang yang tampil tadi nilai sama sampai. Ya,
Kalau ini bisa jadi dia salah tulis, Bu. Kalau kita tidak mau dia salah tulis, berarti kita tahu topik dari si mahasiswanya. Ah ya, iya. Pokoknya dari ini aja isi A jalan tadi, Bu. Nah, ini tampilannya di mahasiswa. Jadi kalau ada yang mau presentasi anak tuh gue udah kan presentasi dari mahasiswa, penilaian dari mahasiswa, gue udah tadi yang feedback dari itu. Nah, ini tampilan, Bu. Tadi coba masuk sebagai mahasiswa, ini tampilan di layar kita. Nah, jadi nanti ini kalau dia belum isi, nanti belum ada centangnya, statusnya not submitted. Dari ruang live ke jemaah. Kalau sudah diisi, nggak bisa diedit, Bu. Jadi bagusnya nggak bisa kita edit lagi. Kan sekarang kan teman dia. Dia menilai teman-temannya itu dibagi dia nilai bagi orang. Oh, temannya yang menilainya lagi, Pak. Ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, ini tampilan saya contohkan ya, meeting. Sebentar. Ini sudah ada, pernah dicobakan dulu. Ada, ya betul. Nilainya 30 orang menilainya berapa? Nilai 30 orang, Pak. Ya. Ada yang 20, ada yang 100. Ya, Karena kalau kan tampilnya per kelompok. Jadi yang nilai misalnya kelompok 1 tadi kan, kelompok 1 itu 25, itu yang 5 tadi sama nilainya tuh. Jadi 25 orang menilai 5 orang tampil. jadi kebijakan itu ada, ilmunya dinilai oleh mereka, menilai semua temannya, mereka menilai kelompok aja, terserah ibu aja. Itu maunya yang mana? So kalau Pak Yana ibu udah sama juga ibu. Nggak usah pakai penilaian ini. Kalau menilai Apa gitu? Iya. Iya. Atau kelompok aja boleh juga. Ya, 20. Betul kesimpulannya, betul ibu menilai dari situ. Awalnya sih lihatnya kan di awalnya, Bu. Kok di awalnya, Bu? Ya, impor-impor itu betul enak, Bu. Ah tuh. Oh, kopi. Kopi memang. Iya sih Firman, Pak. Teman Anda ya, Mas.